Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatur Rahma dengan NIM 112110730 dari kelas MA21 Channel 3 Keuangan dengan dosen Pak Halifi Hazizan dengan mata kuliah berpikir kritis. Saya akan membahas pembentukan kabinet baru di Indonesia yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden, dalam video ini saya akan menggali lebih dalam mengenai struktur kabinet ini, kementerian-kementerian baru yang telah dibentuk, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara kita ke depan. Yang pertama, sebelum saya berkomentar tentang susunan Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saya akan memberikan sedikit tentang penjelasan visi dan misi dari susunan tersebut. Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, visi tersebut mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Kabinet ini berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Dengan perhatian khusus pada isu-isu perubahan iklim, kabinet ini berharap dapat menciptakan kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai kementerian baru, kabinet ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, termasuk pengembangan program-program yang mendukung ekonomi mikro, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan bagi pekerja migran. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Visi ini mencangkup peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Kabinet ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, sebagai pondasi untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Yang keempat yaitu keamanan dan stabilitas. Dalam konteks politik dan keamanan, kabinet ini berusaha menciptakan stabilitas nasional melalui kebijakan yang mengutamakan dialog dan kolaborasi antar berbagai lapisan masyarakat. Keamanan tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang kelima yaitu inovasi dan teknologi. Kabinet Merah Putih juga memprioritaskan inovasi dan penerapan teknologi dalam berbagai sektor dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kabinet ini berharap dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Lalu ada misi Kabinet Merah Putih. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kabinet Merah Putih memiliki beberapa misi strategis antara lain. Yang pertama, yaitu reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintah. Hal ini termasuk pengurangan regulasi yang menghambat investasi dan inovasi. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur, yaitu memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang baik menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Selanjutnya yang ketiga ada penguatan kerjasama internasional.
yaitu membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Yang keempat ada partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kabinet ini berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Yang terakhir ada penguatan ekonomi kreatif, yaitu mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami visi dan misi Kabinet Merah Putih, kita dapat lebih kritis dalam menilai kebijakan-kebijakan yang akan diambil serta bagaimana kabinet ini akan berupaya memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, saya akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai susunan kabinet dan implikasinya bagi Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan dan berwawasan, saya ingin memberikan pandangan kritis mengenai pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan kabinet ini bukan hanya sekadar pengaturan pemerintahan, tetapi juga merupakan respon terhadap tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial yang dinamis, langkah ini menunjukkan niat untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan melahirkan 22 kementerian baru, kabinet ini berpotensi untuk lebih fokus pada isu-isu spesifik yang sebelumnya mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Beberapa kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menunjukkan adanya kesadaran yang mendalam akan pentingnya pengelolaan yang lebih terarah dan terintegrasi, mencerminkan upaya untuk menenangkan masalah-masalah mendasar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan negara. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh kabinet ini. Salah satu resiko terbesar adalah potensi tumpang tindih fungsi antar kementerian dengan banyaknya kementerian baru. Koordinasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan dan dapat saling mendukung. Jika tidak, kita beresiko melihat kebijakan yang tidak sinkron, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi bagaimana kabinet ini akan mengatasi tantangan tersebut serta apakah mereka mampu menciptakan sinergi di antara berbagai sektor. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu yang sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat berharap bahwa kabinet ini tidak hanya akan memberikan solusi atas masalah yang ada, tetapi juga melakukannya dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah seringkali dipertanyakan, tindakan nyata dari kabinet ini dalam menjawab harapan tersebut akan sangat menentukan legitimasi mereka di mata publik. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan serta
Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang esensial untuk membangun kembali kepercayaan tersebut. Ke depan, kita harus tetap mengawasi bagaimana kabinet ini beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah-ubah. Isu-isu seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara kolaboratif di tengah tantangan global yang semakin kompleks seperti krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi. Kabinet ini dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang berani dan inovatif. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, memberikan masukan, dan menuntut agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak ini dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan, misalnya dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, keterlibatan petani, pengusaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan sangatlah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar afikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, harapan saya adalah Kabinet Merah Putih dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Kabinet ini harus mampu menjawab tantangan zaman dengan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan, serta mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Mari kita terus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini, memastikan bahwa suara kita didengar dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi masa depan bangsa. Dengan keterlibatan yang aktif dan kritis dari masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik.
oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih. Lalu kesimpulannya, pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah strategis yang mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia saat ini. Dengan meluncurkan 22 kementerian baru, kabinet ini menunjukkan niat untuk menangani isu-isu spesifik secara lebih terfokus, termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi rakyat. Namun, tantangan signifikan juga hadir, terutama dalam hal koordinasi antar kementerian, risiko tumpang tindih fungsi, dan kurangnya sinergi dapat menjadi penghalang bagi efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi kabinet ini untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan setiap kementerian berfungsi secara harmonis sehingga kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh kabinet ini dalam era di mana kepercayaan publik seringkali dipertanyakan. Tindakan nyata dan komunikasi terbuka akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Melihat ke depan, harapan masyarakat adalah agar Kabinet Merah Putih mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Kolaborasi yang efektif antar kementerian, terutama dalam isu pendidikan dan lingkungan hidup, akan sangat menentukan keberhasilan kabinet ini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagai masyarakat, kita harus tetap berperan aktif dalam proses pemerintahan, mengawasi perkembangan kabinet, memberikan masukan konstruktif, dan memastikan suara kita didengar adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Mari kita berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan berkontribusi pada pembangunan negara yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Cukup sekian pemaparan komentar dari Kabinet Merah Putih yang diresmikan oleh Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.